يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pemerintah negeri kita tercinta sudah mengkampanyekan untuk menyongsong kehidupan baru, new normal life. Mari berdamai dengan virus, melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kita yakin bahwa statement ini bukanlah pertanda kita telah menyerah, apalagi mengaku kalah dengan keadaan. Karena kita adalah bangsa pemenang. Jika ini adalah perang, maka kita harus menjadi pemenangnya meskipun lawan tak terlihat. Bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan lawan yang tidak bisa diajak berdamai? Kita harus berjuang menjadi pemenang di dunia ini dan di akhirat kelak. Dalam sejarah, para pembesar Romawi telah membuat kesimpulan tentang sebab-sebab kemenangan dan kekalahan. Saat itu, Heraklius mendengar kabar bahwa Romawi telah bertekuk lutut. Ia berkata, "Celaka kalian. Coba ceritakan tentang musuh yang memerangi kalian itu. Bukankah mereka juga manusia seperti kalian?" Mereka menjawab, "Benar. Jumlah kalian lebih banyak ataukah sebaliknya?" Tanyanya lagi, "Bahkan jumlah kami berlipat-lipat lebih banyak daripada jumlah mereka di dalam setiap kancah," jawab mereka. "Lalu ada apa dengan kalian sehingga kalian menjadi pecundang?" Salah seorang pembesar mereka menjawab, "Karena mereka semua bangun menunaikan salat malam, mereka berpuasa di siang hari, mereka menepati janji, mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, serta mereka saling tolong-menolong. Juga karena kami semua meminum arak, berzina, melanggar yang haram, menyelisihi janji, berbuat zalim, menyebarkan perseteruan, meninggalkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, serta membuat kerusakan di muka bumi ini. Benar yang kamu katakan." Komentar Heraklius. Seorang mata-mata Romawi yang dikirim untuk mencari tahu kabar dan keadaan kaum muslimin juga menguatkan pernyataan tersebut. Waktu itu menjelang penaklukan kota Syam. Sepulang dari memata-matai pasukan muslimin, ia melaporkan semuanya. Ia berkata, "Mereka adalah rahib-rahib di waktu malam dan ahli menunggang kuda di siang hari. Jika salah seorang anak raja mereka mencuri, mereka tetap memotong tangannya. Jika ia berzina, ia pun akan rajam demi menegakkan kebenaran pada diri mereka." Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh para ahli. Walaupun mungkin masih belum maksimal, kita sudah berlatih sebulan penuh menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan sholat malam dan menjalankan puasa di siang harinya. Para ulama dan da'i telah menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan, umat Islam menutup masjid-masjid demi kemaslahatan bersama. Alhamdulillah, rakyat Indonesia sudah berusaha saling tolong-menolong meringankan beban saudaranya. Lalu apa yang kurang dari usaha yang bisa dilakukan untuk memenangkan perang melawan virus ini? Di hari kemenangan ini, mari evaluasi diri kita masing-masing. Apakah masih ada janji atau kewajiban yang belum kita tunaikan? Apalagi itu adalah janji seorang pemimpin kepada rakyatnya. Ataukah kita malah mengerjakan apa-apa yang membuat kita kalah di dunia dan di akhirat? Apakah di masa ujian wabah ini kita malah menambah kemaksiatan dengan mabuk-mabukan misalnya? Apakah benar ada yang mengatasnamakan membantu lalu melelang keperawanannya? Semoga negeri kita tidak menghalalkan perzinahan. Apakah ujian ini menimpa hampir seluruh penduduk bumi dikarenakan karena keadilan belum bisa ditegakkan? Sudah terlalu banyakkah kezaliman yang terjadi di permukaan bumi ini? Mungkin alam sudah muak dengan kelakuan manusia yang terus-menerus
melakukan kerusakan di permukaan bumi ini, mungkin kita harus memenangkan perang melawan diri sendiri terlebih dahulu. Mengalahkan hawa nafsu kita yang mengajak kepada keserakahan. Serakah untuk menimbun harta meskipun dengan merusak alam. Jika bangsa yang besar ini ingin memenangkan perang melawan virus, kita butuh proses pencapaian demi pencapaian dalam setiap fase dengan penuh kedisiplinan dalam arahan pemimpin yang mengutamakan keselamatan rakyatnya. Kita adalah bangsa pemenang yang telah mengusir para penjajah di tanah air dari tanah air tercinta dengan petikan kalimat takbir, hingga membawa rakyat Indonesia mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersatu. Kita berjuang bersama memenangkan peperangan ini. Bersabar sedikit lagi karena kemenangan itu telah dekat. Setelah virus berlalu, meskipun mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa sesungguhnya yang menang dan siapa yang kalah, paling tidak kita bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kita bisa kembali ke masjid. Kita bisa kembali bekerja keras di dunia ini untuk mendapatkan materi, tetapi juga dalam rangka untuk mempersiapkan kemenangan tertinggi di akhirat kelak ketika mendapatkan kesempatan untuk menatap wajah Allah Azza wa Jalla. Memenangkan perang melawan virus ini adalah rangkaian proses secara menyeluruh, tanpa harus ada dikotomi antara urusan keselamatan dan keberlangsungan ekonomi. Karena masyarakat kita juga ada yang mungkin saja bisa mati karena kelaparan. Kita adalah umat yang tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Kita adalah bangsa yang tidak memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Oleh karena itu, mari memaknai kemenangan dari sudut pandang dunia dan akhirat. Mari menempatkan sesuatu pada tempatnya atau bersikap pertengahan untuk memperjuangkan dunia dan akhirat. Prinsip keseimbangan ini tercermin dalam lafaz doa di dalam Al-Quran. Wa minhum man yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada kelompok orang-orang mukmin yang mengucapkan dalam doanya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini keselamatan, rizki, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan lain-lainnya dari perkara agama dan dunia. Dan di akhirat berikanlah kami surga dan jauhkanlah kami dari siksaan neraka. Dan doa ini termasuk doa yang paling lengkap isinya. Oleh karena itu Nabi SAW sering membacanya sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahihain. Begitupun penjelasan Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jika kalian sudah menyelesaikan sholat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal. Dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang banyak. Dan jangan sampai mencari rezeki itu menjadikan kalian lupa terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kalian mendapatkan kemenangan dengan apa yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian hindari. Menggapai kemenangan itu tidaklah instan. Seperti merebut mie instan atau menyeduh teh instan. Produk mie instan pun sesungguhnya tidaklah muncul secara instan, tetapi membutuhkan proses riset yang cukup lama. Mari kita mendoakan para ilmuwan negeri ini agar diberikan petunjuk untuk menemukan obat dari penyakit yang melanda hampir seluruh penduduk bumi ini. Entah itu ditemukannya obat atau dengan hilangnya wabah dengan sendirinya, menjadi pertanda kemenangan. Yang pasti, kita harus bersabar menjalankan rangkaian proses yang harus kita perjuangkan. Kemenangan itu tidak datang begitu saja, tapi butuh ketulusan hati, butuh tekad yang kuat, dan kerja keras setiap hari. Kita butuh kerjasama. Kita tidak bisa membiarkan para tenaga medis bekerja sendiri. Kita harus membantu mereka dengan mentaati aturan yang ada. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tariq bin Ziyad
pernah membawa 70.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal. Sesampai di wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Lalu ia memerintahkan pasukannya membawa semua armada kapal yang mereka miliki. Pasukannya kaget. Mereka bertanya, apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang? Tanya yang lain dengan pedang terhunus dan kalimat tegas. Torik berkata, kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan, menaklukkan negeri ini atau kita semua binasa. Dan pasukannya pun paham. Lalu Torik melanjutkan briefingnya. Wahai seluruh pasukan, kalau sudah begini, kemana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian adalah laut, dan di depan kalian ada musuh. Demi Allah, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Hanya itu yang dapat kalian andalkan. Proses pencapaian kemenangan adalah proses menempuh perjalanan panjang, yakni jalan yang penuh dengan tantangan, bukan jalan yang bertaburan bunga. Setiap orang yang menempuhnya harus siap untuk merasakan sakit atau mungkin kekecewaan. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian wahai orang-orang mukmin menyangka akan masuk surga sedangkan kalian belum menerima ujian seperti yang diterima oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka dahulu ditimpa kemiskinan dan penyakit yang berat, serta diguncang oleh beragam ketakutan. Bahkan ujian yang mereka terima memaksa mereka untuk meminta segera diberikan pertolongan Allah. Sehingga Rasul dan orang-orang mukmin yang menyertainya berkata, kapan pertolongan Allah akan datang? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat dengan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Perjalanan untuk memenangkan perang melawan virus ini nampaknya menjadi proses pertarungan karakter dengan melewati tantangan yang begitu berat. Mulai dari individu yang berdiam diri di dalam rumah, yang banyak bertarung dengan dirinya sendiri, hingga para pengambil kebijakan publik yang harus bertarung dengan pertimbangan maslahat dan mudarat